Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan bicara mengenai long term success ya. Nah, mungkin teman-teman berpikir atau pernah mengalami ya, mungkin yang sudah mulai jualan dan berpikir kenapa sih jualan saya stagnan. Ketika saya menulis blog tentang Fiverr, banyak orang bertanya, WhatsApp saya bilang, Mas, saya sudah coba semua yang Mas bilang, saya sudah buat gig di Fiverr dan kok nggak ada penjualan ya? Atau yang sudah mulai penjualan kok stagnan ya, nggak ada perubahan, begitu-begitu terus, sedikit jualan saya dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah saudara-saudara, teman-teman sekalian sudah memberikan perhatian yang cukup? Perhatian, maksudnya bagaimana? Mungkin begini, mungkin biasanya ketika Anda mulai mencoba masuk di Fiverr, Anda tidak percaya dengan bahwa Fiverr itu bisa memberikan pendapatan yang cukup untuk teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya, tentu teman-teman masih mengerjakan itu sambil mengerjakan pekerjaan lain yang lebih teman-teman percaya untuk menghasilkan uang. Jadi misalnya dulunya teman-teman ikut kontes di 99 Design dan ternyata banyak yang di 99 Design itu memperoleh penghasilan ya. Atau teman-teman masih kerja kantor dan sudah dapat gaji. Jadi percaya bahwa kantor itu memberikan gaji setiap bulan. Nah, ketika teman-teman masuk di Fiverr, itu teman-teman tidak percaya apakah, masih setengah-setengah percaya ya, apakah Fiverr bisa menghasilkan uang. Karena apa? Karena Fiverr itu tidak memberikan gaji yang pasti. Bisa sedikit, bisa banyak sekali tergantung keadaan teman-teman. Nah, ini biasa membuat teman-teman sekalian merasa, wah, bisa nggak ya saya menghasilkan uang di Fiverr? Nah, ketika di antara bisa dan tidak ini, teman-teman tidak memberikan perhatian yang cukup. Ketika sudah membuat gig dan lain-lain, ketika teman-teman sudah rasa cukup, pasang begitu kok nggak ada orderan, ya kayaknya Fiverr ini memang sedikit sih uangnya. Nah, padahal apa? Padahal teman-teman kurang memberikan perhatian yang cukup. Nah, perhatian yang cukup itu apa? Perhatian itu cukup adalah mengerjakan tugas tak berduit yang diperlukan untuk bertumbuh. Ketika teman-teman baru pertama kali masuk di Fiverr, teman-teman harus mau mengerjakan tugas yang tak berduit. Nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu tugas tak berduit ya. Oke, kemudian yang ketiga, teman-teman mungkin tidak melakukan eksperimen dengan gig. Jadi mungkin gignya tidak dirubah, tidak melakukan riset dengan gig tetangga ya, atau gig yang sudah sukses. Kemudian tidak merubah misalnya profile, tidak merubah strategi dan sebagainya. Saya pertama kali juga ketika daftar di Fiverr sedikit orderan, tetapi karena saya mencoba untuk fokus di situ, jadi saya melakukan eksperimen dan merubah gig, merubah profile, merubah strategi, akhirnya mendapat orderan yang cukup banyak. Yang keempat adalah mungkin teman-teman terlalu nyaman dengan keadaan. Jadi karena takut untuk berubah, maka ya sudah, inilah saya. Ketika satu bulan mendapat orderan 10, teman-teman rasa sudah cukup, ya begitu terus. Padahal kenyamanan itu merupakan bahaya untuk jangka panjang ya. Mungkin teman-teman tidak takut berubah karena takut berbahaya. Ketakutan itu sebenarnya adalah cara otak untuk melindungi kita dari masalah ya. Jadi ketakutan itu melindungi kita dari masalah. Tetapi jangan dilupa bahwa ketakutan itu sebenarnya adalah buatan otak ya. Jadi dalam kenyataan bahaya itu ada, bahaya itu real, tetapi ketakutan itu adalah pilihan. Ya, ingat ya. Bahaya itu real, tetapi ketakutan itu adalah pilihan. Nah, kalau teman-teman takut untuk bertindak, untuk berubah situasi teman-teman, maka ketakutan itu sebenarnya mensabotase kesuksesan teman-teman. Jadi yang mensabotase kesuksesan teman-teman itu sebenarnya adalah pikiran sendiri. Biasanya karena kita takut berubah, kita mengambil pilihan yang paling aman. Padahal pilihan yang paling aman itu mencegah kita untuk mencapai sukses dalam jangka yang panjang. Nah, teman-teman perlu ingat ini,
jangan terlalu nyaman dengan keadaan sekarang, karena bisa jadi kenyamanan teman-teman dalam keadaan sekarang itu merupakan perusak teman-teman untuk mencapai sukses di masa yang panjang, di jangka yang panjang. Oke. Berikutnya, saya sudah mengatakan tadi ada pekerjaan-pekerjaan tak berduit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sukses, teman-teman harus mau mengerjakan pekerjaan tak berduit di bidang apapun, ya. Di bidang apapun. Apakah pekerjaan tak berduit itu? Oke. Dalam Fiverr, marketing. Jadi ketika teman-teman melakukan marketing, membuat blog post tentang gig teman-teman, men-sharingkan sosial media, iklan, Instagram marketing, Pinterest marketing, dan sebagainya, teman-teman merasa itu pekerjaan tak berduit. Jadi misalnya begini. Oke. Misalnya saya bilang, teman-teman membuat logo mengenai logo kesehatan. Saya mengambil topik kesehatan. Kenapa tidak membuat suatu blog post yang menuliskan begini? Cara membuat logo rumah sakit. Kan kemungkinan seorang direktur rumah sakit yang mau membuat logo itu mencari di Google cara membuat logo rumah sakit dan suatu saat menemukan blog teman-teman. Dan ketika menemukan blog teman-teman, mereka akan menuju ke Fiverr teman-teman dan membeli di sana. Nah, persoalannya adalah kita berpikir, mungkin marketing ini tidak menghasilkan, siapa juga yang akan membaca blog saya. Dari pertama sebelum dilakukan, itu kita sudah mulai mempunyai pikiran yang mensabotase. Kalau kita sharing di sosial media, siapa juga yang akan membaca di sana. Kita membuat iklan, merugi-rugikan uang saja. Kita melakukan Instagram marketing, siapa juga yang menjadi follower saya. Ketika melakukan Pinterest marketing, kita juga demikian. Ketika kita belum melakukan sesuatu, selalu punya pikiran negatif. Pikiran yang selalu mensabotase. Nah, inilah yang menjadikan kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tak berduit. Dan akibatnya membuat gig kita itu kurang laku. Karena banyak pekerjaan tak berduit yang kita lakukan. Oke. Yang berikutnya, pekerjaan tak berduit adalah networking dengan penjual lain yang servisnya bisa Anda jual lagi. Jadi mungkin berpikir, gimana ya cuma lihat-lihat begitu, kok jualan saya tidak laku? Pernahkah terpikir untuk menjual servis orang di website lain? Kalau tidak, kenapa tidak berpikir begitu? Mungkin Anda merasa tidak bisa, nah itu sabotase lagi ya, sabotase lagi. Oke, yang ketiga adalah belajar meningkatkan expertise. Jadi keahlian Anda. Jadi misalnya Anda menjual gig mengenai desain. Kalau Anda masih muda, kenapa Anda tidak mengambil kuliah desain? Supaya Anda menjadi expert dan sangat hebat di situ, sehingga orang mau menyewa Anda atau membayar Anda dengan pekerjaan yang lebih. Saya pernah mengenal seorang penulis gig, penulis biografi, penulis profile. Dia selalu menuliskan resume orang untuk melamar pekerjaan. Dia jual di Fiverr dengan harga $5, $10 ya. Kemudian dia belajar kursus, mengambil kursus membuat resume yang sangat profesional. Kemudian dia mampu menjual gignya itu dengan harga $300 per portfolio, per pekerjaan. Ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia meningkatkan expertise-nya dia. Kalau Anda seorang desainer logo, kenapa Anda tidak belajar misalnya di Udemy atau di lynda.com? Banyak di sana kursus bagaimana cara membuat logo. Supaya meningkatkan kemampuan Anda, meningkatkan skill Anda dalam penjualan. Tentu, kalau orang melihat karya Anda itu biasa-biasa saja, orang pasti juga tidak mau membeli ya. Nah, kita selalu percaya bahwa apa yang Anda berikan itu harus lebih besar daripada uang yang Anda minta. Oke, berikutnya. Pekerjaan tak berduit lain adalah bersyukur. Mungkin teman-teman berpikir, apa ini bersyukur ini? Apa hubungannya bersyukur dengan pekerjaan di Fiverr? Percaya atau tidak, bersyukur itu mempengaruhi diri teman-teman. Ketika teman-teman itu merasa bersyukur dengan situasi yang ada sekarang, yang ada di sekitar teman-teman, pasti
teman-teman merasa senang. Merasa setiap pekerjaan itu dilakukan dengan baik, dan teman-teman bisa melayani klien teman-teman itu dengan sangat baik. Ketika orang dilayani dengan sangat baik, mereka pasti akan senang juga. Nah, ketika teman-teman bersyukur, teman-teman pasti mau memberikan lebih, ya, memberikan lebih. Jadilah orang baik, ya, membantu klien Anda untuk sukses. Jadi berusaha untuk menjadi orang baik. Ketika teman-teman bersyukur, ya apalagi teman-teman sudah tidak banyak meminta. Teman-teman bersyukur itu berarti sudah merasa cukup, sudah merasa lebih, sehingga mau membantu orang, mau membantu klien untuk sukses. Itu kunci. Ketika orang dibantu untuk lebih sukses, maka pasti dia tidak akan perhitungan untuk memberikan uang, ya. Kemudian, pekerjaan tak berduit lain adalah mengikuti perkembangan terbaru, perkembangan software, tren, dan kebutuhan, sehingga menimbulkan ide-ide gig yang baru. Jadi misalnya ada suatu software yang seperti Instagram, kemarin ya saya menjelaskan tentang Instagram. Instagram merupakan software yang baru. Siapa yang tahu duluan, dia akan membuat gig di Fiverr, bagaimana membantu orang untuk meningkatkan traffic mereka di Instagram, untuk meningkatkan pengunjung mereka di Instagram. Nah, ketika orang yang membutuhkan ini tahu Anda membuka gig itu, kemungkinan Anda yang duluan laku. Dan bayangkan seandainya setelah 5 bulan atau 6 bulan baru orang menyadari tentang software itu dan kemudian membuka gig baru. Mereka sudah ketinggalan berapa portofolio. Mereka sudah ketinggalan berapa pekerjaan yang sudah Anda makan sendiri misalnya di Fiverr. Seperti itu. Oke, saya memberikan tips sukses untuk jangka panjang, ya. Yang pertama, ketahui apa yang Anda inginkan, ya. Ketahui, yang paling penting itu Anda tahu apa yang inginkan. Apakah benar-benar Anda ingin bekerja di Fiverr? Apakah Anda benar-benar ingin kerja di rumah, ya, dekat dengan keluarga, dengan istri, anak, ya? Apakah itu yang Anda inginkan? Apakah Anda lebih ingin berkarir di bidang politik, ya? Nah, tentukan apa yang Anda inginkan benar-benar. Tuliskan, yakinkan dalam diri, dan pegang itu sebagai kendali hidup Anda. Ya. Kemudian tentukan tujuan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Jadi tentukan tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan atur strategi dan taktik bagaimana mencapainya. Jadi kalau Anda mempunyai impian jangka panjang, misalnya 10 tahun lagi saya mau ini, maka dipecah lagi. Setelah dari 10 tahun, 5 tahun mau apa? Dari kalau 5 tahun mau apa, 1 tahun itu apa yang target Anda? Kalau target Anda 1 tahun sudah jelas, maka dalam waktu 1 bulan itu target Anda apa? Nah, dengan memecah-mecah strategi seperti itu, goal setting namanya, maka teman-teman bisa lebih mungkin untuk mencapai target jangka panjang. Ya, saya sudah katakan tadi, bersyukur atas capaian Anda sejauh ini. Itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat saya percaya, ya. Kemudian jangan lupa untuk memberikan lebih dari yang dibayar. Berikan lebih dari yang dibayar. Ketika kalian merasa mendapatkan lebih dari apa yang mereka bayar, maka mereka pasti akan senang, ya. Oke, tips sukses jangka panjang berikutnya adalah hiduplah secara teratur dan seimbang. Mungkin teman-teman kalau mendapatkan orderan banyak, kerja sampai malam, tengah malam, dan sebagainya. Atur waktu. Hiduplah secara teratur dan seimbang. Kemudian, buanglah segala aktivitas yang tidak menunjang tujuan jangka panjang Anda. Jadi misalnya kalau tujuan Anda menjadi politikus, menjadi bupati, ya janganlah masuk di Fiverr. Untuk apa? Ya, karena Fiverr tidak menunjang tujuan jangka panjang Anda. Kalau memang Anda ingin bekerja sebagai freelancer di rumah, ya kerjakan Fiverr. Di situ Anda bisa mendapatkan uang yang bagus. Ya, tetapi kalau itu tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang Anda, dari sekarang mending lepas, carilah aktivitas yang kira-kira menunjang tujuan jangka panjang Anda. Jangan lupa untuk menikmati hidup Anda, pergi ke pantai, kumpul dengan teman dan keluarga. Saya masih ingat seseorang yang sangat berpengalaman, itu sangat mendahulukan kepentingannya. Seorang pejabat yang selalu mendahulukan tugas dan negara. Mengingatkan dia akan
pengabdiannya terhadap negara. Keluarga dia abaikan, cucu, anak, semua dia tidak nikmati. Karena dia lebih fokus kepada bekerja, dan bekerja. Dia lebih fokus kepada karir. Suatu saat, bapak ini tersandung kasus, dan dia masuk penjara 7 tahun. Ketika di dalam penjara, dia menyadari bahwa ternyata yang paling dia bela selama ini, yaitu negara, itu meninggalkan dia. Yang paling dia tinggalkan selama ini, yaitu keluarganya dia. Itulah yang menemani dia selama di penjara. Mereka lah yang percaya kepadanya. Nah, belajar dari hal itu, tidak usah kita harus mengalami seperti itu, tetapi pekerjaan tetaplah sebuah pekerjaan. Jangan teman-teman menganggap pekerjaan itu tujuan. Pekerjaan itu adalah salah satu jalan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang paling penting dari kehidupan teman-teman itu apa? Maka jadikanlah pekerjaan sebagai sesuatu hal yang membantu Anda untuk mencapai tujuan itu. Dan jangan lupa untuk menikmati kehidupan yang sudah ada. Pergi ke pantai, menikmati alam, kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan keluarga. Itulah yang paling penting. Sukses itu bukan ada di masa depan. Sukses itu ada di sini. Jadi kalau teman-teman bisa bersyukur dan menikmati hidup teman-teman sekarang dengan baik, maka teman-teman sudah sukses. Oke? Oke, itu saja. Terima kasih.